Nanti malam buka puasa pakai apa ya? Uang belanja cuma 10 itu dari Mas. Bingung mau beli apa? Mas, aku ke tukang sayur dulu ya. Ada tambahan uang belanja enggak, Mas? Nggak ada uang. Kamu pikir aku ini orang kaya apa? CEO. Duit minta terus. Masih syukur tiap hari aku kasih uang belanja. Sudah sana, jangan cerewet. Aku masih ngantuk. Ganggu saja. Neng Narti, mau kemana pagi-pagi begini? Sudah rapi saja, cantik lagi. Iya Bu, mau ke tukang sayur toh. Wah, Ibu sudah beli baju lebaran toh. Beli di mana Bu? Oh iya, ini loh, Ibu lagi nunjukin baju lebaran baru. Ini punya Ibu, sama ini punya si Nani. Bagus kan? Baru kemarin beli di pasar. Untung saja suamimu kemarin ngasih uang banyak ke Ibu. Jadi Ibu langsung belikan baju yang bagus-bagus. Alhamdulillah ya, lebaran nanti bisa tampil baru semua. Si Nani juga seneng sekali. Dari kemarin sudah nggak sabar mau pakai. Loh, Ibu dapat uang dari Mas. Kok Mas nggak bilang sama aku ya kalau dia kasih uang ke Ibu? Giliran aku minta uang selalu nggak ada. Oh, bagus dong Bu. Ya sudah, aku pulang dulu deh. Kayak ada yang kelupaan. Bikin kesel saja. Kenapa sih Mas Adit nggak bilang ke aku dia kasih uang ke Ibu? Giliran aku minta baju lebaran nggak pernah ada. Uang belanja juga dikasih cuma 10.000 sehari. Aduh, sudah siang aja. Tapi kok badan masih lemes ya? Perut lapar banget lagi. Si Narti pasti sudah masak lah ya. Mandi dulu deh. Sudah 10 tahun aku berumah tangga sama Mas Adit. Tapi kelakuannya nggak pernah berubah. Tetap saja pelit banget sama aku. Giliran sama keluarganya, baiknya bukan main. Apa saja dituruti. Uang selalu ada. Tapi kalau aku minta sedikit saja, selalu dibilang nggak punya. Kadang aku mikir, sebenarnya aku ini istrinya atau cuma orang numpang hidup di rumahnya? Wah, habis mandi makin ganteng saja aku ini. Mirip Syahruhan. Pantesan banyak yang iri. Loh, kok meja makan kosong begini? Narti ini sebenarnya kerja apa sih di rumah? Sudah siang begini belum masak juga. Narti, telinganya kemana sih? Dari tadi aku manggil nggak nyaut-nyaut. Iyo Mas, aku lagi jemur pakaian. Ada apa? Apa Thomas teriak-teriak? Kamu itu gimana sih? Masa di meja makan nggak ada lauk sama sekali? Aku mau makan. Lah ngapain aku masak? Kan lagi puasa. Masaknya nanti malam. Yang puasa kan kamu, bukan aku. Aku kerja capek di luar. Mana kuat kalau ikut puasa. Kamu di rumah saja kok malah nggak siapin makan? Lagi pula bulan puasa begini, mana cukup uang belanja cuma 10.000. Buat beli lontong saja udah habis. Uang belanja sudah aku kasih. Walau sedikit ya harusnya cukup. Kamu itu istri, harus pinter ngatur uang. Jangan maunya nambah terus. Sudahlah, percuma ngomong sama kamu. Mending aku makan di warteg saja daripada nunggu kamu yang kerjanya cuma alasan terus. Lama-lama aku muak juga punya suami yang pelitnya kebangetan kayak gitu. Apa-apa dihitung, apa-apa dikeluin. Sama istrinya sendiri saja kayak orang lain. Nggak pernah mikirin perasaan aku. Mbak, nasi campurnya 1 ya, makan di sini. Biasanya pakai telur sama cumi kalau ada. Sama kentang Mustafa ya, yang banyak sambelnya. Oke bro, cuminya habis ya, adanya ikan tongkol. Hah? Kok lu sih?
bukannya lagi nari ojek loh. Ngapain nongkrong di sini? Iya bro, bini gue lagi ke pasar, jadi gue disuruh jagain warung dulu. Lalu sendiri sudah ke pangkalan belum? Bukannya biasanya sudah narik dari pagi? Iya, gue kesiangan. Belum ke pengkolan. Jam segini sudah mokel saja lu. Puasa nggak sih? Dari dulu nggak pernah berubah lu ya? Iya, gue nggak puasa. Emangnya kenapa? Masalah buat lu. Santai aja kali. Gue nggak dibangunin sahur sama bini gue. Ya jadinya gue nggak puasa lah. Salah gue apa juga? Emang lu sendiri puasa? Jangan sok alim deh. Udah, cepetan. Gue udah lapar banget nih. Dari tadi nunggu lama amat. Pelayanan kok lelet banget sih. Ya udah, ya, gue siapin dulu. Sabar napa, bentar juga jadi. Gimana? Enak nggak masakan bini gue? Pasti lebih enak kan dibanding masakan bini lu? Hehehe. Kebanyakan ngomong lu. Bisa diem nggak sih? Gue lagi makan nih, ganggu banget dari tadi. Masakan bini lu juga biasa aja kali. Jangan sok paling enak. Cuma gara-gara warteg lu doang yang buka pas bulan puasa begini, ya orang-orang terpaksa makan di sini. Assalamualaikum. Wah, waduh, ini ada yang lagi sahur ya siang-siang begini. Mas Adit lagi sahur atau kesiangan ini? Maaf ya Mas, kalau saya boleh mengingatkan sedikit. Sebagai sesama muslim, itu sudah kewajiban kita saling menasihati dalam kebaikan. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan ampunan. Sayang sekali kalau kita sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Makan dan minum di siang hari saat Ramadan padahal mampu berpuasa, itu dosa Mas. Bukan cuma soal lapar dan haus, tapi soal ketaatan kita kepada Allah. Puasa itu bukan untuk Allah semata, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Supaya hati lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih peduli kepada orang lain yang kekurangan. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika kesempatan beribadah sudah lewat, tapi kita malah menyia-nyiakannya. Yuk Mas, masih ada waktu untuk berubah. Ramadan belum selesai, pintu taubat masih terbuka lebar. Aduh, Pak Ustadz, kalau mau ceramah itu di masjid sana. Jangan numpang populer di warteg orang. Saya nggak peduli mau bulan puasa, bulan purnama, atau bulan apaan juga. Kalau perut lapar ya tetap makan. Hidup gue, aturan gue. Pak Ustadz mah enak, tinggal ngomong doang dapat pahala. Lah saya, panas-panasan di jalan, narik dari pagi sampai malam. Coba kalau saya pingsan di jalan gara-gara lapar. Siapa yang repot? Bukan Pak Ustadz kan? Jadi nggak usah ngatur-ngatur hidup saya deh. Tobat. Siapa juga yang mau tobat? Hidup gue baik-baik aja tuh, nggak perlu diatur-atur segala. Urusan dosa pahala itu belakangan. Yang penting sekarang gue kenyang dulu. Astaghfirullah Mas Adit. Ya sudah kalau begitu. Saya hanya bisa mengingatkan saja. Selebihnya kembali ke pilihan Mas sendiri. Permisi. Udahlah, gue jadi nggak nafsu makan dari tadi. Diceramahin terus sama Ustadz. Bikin nggak enak aja suasana. Mending gue ke pangkalan saja deh. Woi, bayar dulu woi. Sialan, makanannya sudah habis, dibilang nggak nafsu. Aduh, bisa diomelin bini gue nih. Si Adit malah kabur, nggak bayar lagi. Ngeselin banget tuh Ustadz. Sok paling bener ngasih ceramah terus. Gue nggak butuh nasihat begituan. Yang gue butuh itu duit. Ceramah nggak bikin perut kenyang. Mana dari tadi pangkalan sepi banget lagi. Nggak ada yang ngojek sama sekali. Pada hilang kemana sih orang-orang? Iya Neng, ada apa nih? Permisi, Bang. Jadi gini, adik saya lagi sakit di kontrakannya sendirian. Saya mau pinjam motor abang sebentar buat jemput adik saya ke dokter. Hah? Pinjem motor? Waduh, kalau motornya sih jangan dulu Neng. Ini satu-satunya buat abang cari nafkah ngojek. Tapi kalau yang dipinjem orangnya mah, abang malah seneng. Ya sebenarnya mau sih ngajak abang sekalian, tapi nanti motornya nggak muat kalau bertiga.
Saya mohon banget Bang, kalau Abang nggak percaya, ini saya tinggalin dompet saya. Di dalamnya ada kartu identitas, surat-surat, sama uang 1 juta. Tolong ya Bang, masa Abang nggak kasihan sama saya? Saya ini merantau, nggak punya siapa-siapa di sini. Siapa tahu abis ini kita bisa lebih dekat juga. Hehe. Oh gitu, adiknya mau dijemput ya? Jadi dompetnya ditinggal sama abang. Wah, Neng percaya banget sama abang nih. Ya sudah deh, abang tunggu di sini ya Neng. Tapi jangan lama-lama, nanti abang malah kangen duluan. Hehe. Alhamdulillah, makasih ya Bang sudah mau percaya sama saya. Saya janji nggak lama kok perginya. Dompet saya jangan dibuka dulu ya Bang, tunggu sampai saya balik ke sini lagi. Ya sudah, saya jemput adik saya dulu ya Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, lu ngapain tidur di sini toh? Ini sudah mau pada taraweh, lu nggak pulang? Lah, kok bengong begitu? Motor lu mana? Wah, jangan bilang lu habis kasih pinjam motor ke orang. Iya, gue lagi nungguin motor gue nih, belum dibalikin dari tadi. Tadi ada cewek cakep pinjem motor, katanya mau jemput adiknya yang lagi sakit. Ya, gue kasihin lah. Dia juga ninggalin dompet sebagai jaminan. Bro, itu mah modus. Biasanya penipuan, kadang pakai akal-akalan biar orang kasihan. Pasti motor lu sudah dibawa kabur sama perempuan itu. Coba saja buka dompet yang dia tinggalin. Gue yakin isinya nggak ada apa-apa. Percaya sama gue deh. Lah, jangan dibuka-buka dompetnya. Nanti si mbaknya marah. Ah, ya sudah kalau lu nggak percaya sama gue. Percuma lu tunggu di sini. Dia nggak bakal balik, bro. Ah, masa sih? Ya udah, juga buka aja. Hah? Kosong? Waduh, gimana nih? Jangan-jangan gue ditipu. Motor gue dibawa kabur. Astaga, motor satu-satunya buat ngojek lagi. Sekarang gue nggak punya motor.